sekelompok orang terlihat sangat sibuk. Masing-masing mempersiapkan segala sesuatunya. Mobil-mobil, truk mulai terisi dengan kardus dan karung yang berisi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, juga terlihat mobil-mobil truk berisikan tandon-tandon air baru. Semua bekerja dengan tugasnya masing-masing. Memang hal ini dilakukan sebagai persiapan keberangkatan menuju daerah lain yang sedang tertimpa bencana letusan Gunung Merapi. Seperti telah kita ketahui, beberapa waktu yang lalu, sebuah gunung di Jawa Tengah dan tergolong paling aktif di dunia, yang dinamakan Gunung Merapi, menunjukkan kekuatannya, sehingga memuntahkan material-material pasir, batu, bahkan awan panas, mengakibatkan desa atau wilayah di sekitarnya terkena efek dari letusan Gunung Merapi tersebut. Hal inilah yang mendorong sekelompok orang dari perkumpulan etnis Tionghoa Malang menggalang dana bantuan untuk para korban bencana Gunung Merapi. Persiapan telah selesai. Rombongan mulai berangkat dari Malang menuju Jawa Tengah, menggunakan mobil dan truk sebagai pengangkut bahan bantuan. Lokasi yang jauh tidak membuat semangat rombongan berkurang. Bahkan serasa tidak sabar untuk segera menemui para korban bencana dan memberikan bantuan yang ada. Seiring waktu, sampailah rombongan di lokasi pertama yang dituju. Di sebuah posko yang dikoordinir oleh sepasukan Kopassus dan telah berada sejak bencana Merapi mulai terjadi. Terlihat rombongan sedang berbincang-bincang dengan petugas dari Kopassus untuk merencanakan tentang pendistribusian bahan bantuan. Sementara di sisi lain, bahan bantuan mulai diturunkan dari truk yang dibawa oleh rombongan. Kardus-kardus berisi bahan kebutuhan sehari-hari, juga beberapa tandon air baru beserta pemasangannya, sehingga para korban dapat langsung menikmati air dari tandon. Mbak Lis Ismawati. Baik-baik. Ya, bagus sekali. Apa-apa ada, minta apa adanya. Dikasih. Minta apa-apa dikasih. 2
berdua, cuma saya sama anak. Ya kalau bisa ya makan yang enak. Karung-karung berisi bahan sehari-hari yang telah diturunkan mulai diambil beberapa korban dengan tertib. Mereka pun mengambil bahan-bahan tersebut hanya seperlunya saja. Setelah itu, mereka kembali ke tempat mereka mengungsi yang telah disediakan oleh pemerintah setempat, dibantu oleh pasukan khusus. Gunung Merapi yang masih terus menunjukkan aktivitasnya membuat pasukan tetap berjaga-jaga. Bahkan beberapa perlengkapan tempur juga diturunkan untuk mengevakuasi para korban dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Di sini pun didirikan tenda-tenda dengan pengawalan yang ketat. Di dalam tenda tidak hanya digunakan sebagai tempat pengungsian, di sini pun digunakan sebagai tempat pengobatan bagi korban yang sakit, sehingga setiap saat dapat memeriksakan kesehatannya dengan petugas yang telah siap dan selalu berjaga-jaga. Sidoarjo, Girikerto, Turi. Ya kira-kira 15 hari. Agak susah sih. Ya nggak bisa kerja lagi kayak biasanya. Ya mau kerja cepat kembali ya. Merapi cepat aman lagi ya. Tidak hanya orang tua, bahkan anak-anak pun turut menjadi korban letusan Gunung Merapi, sehingga mereka banyak kehilangan waktu yang seharusnya digunakan untuk bersekolah. Mereka kehilangan tempat bermain di desanya. Mereka kehilangan teman sampai orang tuanya. Berapa lama di pengungsian ini? 2 minggu. 2 minggu. Terus untuk kebutuhan sehari-hari 3. apa? Kebutuhan sehari-hari tercukupi dari mulai makan, Makan, minum. terus mandi gimana mandi? Seperti sabun, sikat gigi, Ya. semua tercukupi ya. Ya. Terus untuk sekolahnya gimana deh? Sekolahnya di SD Koko. Sekarang masih sekolah atau libur? Saya tidak berangkat. Tidak berangkat ya, libur ya. Entah sampai kapan anak-anak tersebut harus kehilangan masa kanak-kanaknya yang seharusnya dilalui dengan indah, bermain dan belajar bersama. Kini, anak-anak itu harus bermain di tengah gejolak Merapi yang terus menunjukkan amarahnya. Rombongan selalu berkoordinasi dengan petugas di tempat pengungsian
yang pada saat ini dipimpin oleh pasukan Kopassus. Koordinasi ini dilakukan agar pendistribusian bantuan berjalan dengan lancar dan baik, sehingga para korban dapat langsung menerima tanpa berkurang suatu apapun. Tidak hanya dari pemerintah saja yang memberikan fasilitas bagi para pengungsi. Dari pihak lain yang peduli dengan sesama juga melakukan bantuan berupa fasilitas seperti yang dilakukan perkumpulan masyarakat Tionghoa ini dengan memberikan tandon-tandon air siap pakai. Dari satu lokasi ke lokasi yang lain, rombongan terus menyalurkan bantuan. Tandon-tandon dan bahan-bahan lain kembali diturunkan. Di tempat ini, terlihat para pengungsi dengan berlatarkan seadanya di sebuah gedung serbaguna milik pemerintah setempat. Di gedung ini juga, para pengungsi disediakan tempat, walaupun hanya beralaskan tikar dan jauh dari kesan layak. Bahkan banyaknya pengungsi membuat beberapa orang terpaksa mendapat tempat tidur di luar gedung yang telah disediakan. Selain pasukan khusus dan rombongan, beberapa sukarelawan juga terlihat membantu menurunkan tandon-tandon air siap pakai agar dapat dengan cepat digunakan oleh para pengungsi. Sangat terlihat kerjasama yang baik yang dilakukan sebagai rasa kepedulian terhadap sesama. Yang di posko serbaguna ini ada sekitar 437 jiwa. Dan untuk keadaannya, alhamdulillah untuk masalah kesehatan dan untuk logistik yang lain sudah terpenuhi cukup. Tapi kita belum tahu untuk kedepannya nanti apakah akan direncanakan untuk lebih lanjutnya. Kita tunggu dari keputusan pemerintah saja. Tapi untuk sementara ini kita baru swadaya masyarakat sekitar yang mencari bantuan untuk memenuhi kebutuhan dari saudara-saudara pengungsi. Mungkin sekitar 1-2 minggu, Pak. Itu kan perkiraan untuk itu. Kalau untuk kedepannya lagi kita hanya baru menunggu, Pak. Nanti belum kita persiapan yang lebih lanjut. Nah, mungkin besok akan adakan rapat koordinasi lagi untuk itu, Pak. Kalau untuk anak-anak, untuk masalah terutama pendidikan dan untuk trauma healingnya, kita sudah meminta bantuan dari adik-adik mahasiswa dan teman-teman yang lain untuk mengisi waktu luang dan sebagainya agar ada kegiatan bagi anak-anak. Dan untuk masalah kesehatan sebagainya, sementara ini mereka mempunyai kesehatan yang baik-baik saja, belum ada keluhan yang berarti dari para pengungsi. Ya, untuk bantuan yang di belakang ini dari Bapak Etnis Tionghoa, kami selaku mewakili koordinator, saya mengucapkan terima kasih sekali dan sangat berterima kasih untuk warga, sangat menghargai dan sangat berterima kasih untuk bantuan dari Bapak Tionghoa. Dan untuk kedepannya saya mungkin untuk lebih lanjutnya nanti dibantu tolong untuk, mungkin kita belum tahu berapa lama lagi untuk Merapi ini akan tidur atau bagaimana. Nanti mungkin kita akan meminta bantuan itu dari Bapak-Bapak Etnis Tionghoa untuk membantu kami, mungkin bukan hanya sekedar tempat penampungan air dan juga mungkin dalam bidang logistik dan kesehatan. Kami atas nama pengungsi mengucapkan terima kasih kepada kelompok Tionghoa ini, karena apapun yang diberikan memang kami terima. Tapi apa bentuk bantuan yang sudah diberikan tadi benar-benar memang kebutuhan primer dari
para pengungsi sehingga dapat langsung digunakan dan dinikmati oleh para pengungsi. Apapun yang kami terima, kita juga melihat asas prioritas di sini. Kalau sudah banyak, kita akan sebarkan lagi ke posko-posko yang lain sangat membutuhkan sehingga pembagian bantuan sangat merata. Ya tentu saja dari bantuan ini harapan kami bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita yang jadi pengungsi sekarang ini, sehingga mereka tidak susah lagi untuk mencari air ataupun mendapatkan pakaian-pakaian ataupun kebutuhan-kebutuhan sandang pangannya dia yang lain. Sehingga mereka ini bebannya teringankan, mereka bisa merasa nyaman di sini dan dia tidak terlalu kepikiran dengan kondisi yang sedang dialami. Jadi psikologisnya itu tidak terlalu berat. Di sisi lain, para pengungsi lanjut usia berbincang-bincang satu sama lain. Walaupun mereka lelah, mereka jenuh akibat dari bencana letusan Gunung Merapi dan tetap terus berada di lokasi pengungsian karena sehari-harinya mereka terbiasa untuk hidup bekerja keras. Di dalam gedung terlihat suasana para pengungsi. Dengan apa adanya mereka berbaur menjadi satu dalam satu tempat. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Setelah di lokasi ini, semua telah selesai dikerjakan. Rombongan kembali menuju ke lokasi selanjutnya. Kali ini, yang dituju adalah Desa Taman Martani. Desa ini juga digunakan sebagai tempat sementara bagi para pengungsi korban bencana alam Gunung Merapi. Di lokasi ini terlihat ada sesuatu yang berbeda. Sekelompok anak sedang asik melakukan kegiatan menggambar. Masing-masing menumpahkan isi hatinya lewat gambar dibimbing oleh relawan yang telah berada di lokasi ini. Kegiatan menggambar untuk anak-anak ini memang termasuk salah satu program yang disediakan sehingga anak-anak tidak ikut larut terkena dampak bencana. Dengan beraktivitas yang positif, mereka dapat diarahkan untuk berpikir ke hal-hal lain sesuai dengan usianya dan untuk pengembangan diri. Di sini kita berpartisipasi juga untuk meringankan penderitaan teman-teman di sini, saudara-saudara di sini, juga adik-adik ini juga untuk trauma healing. Jadi kita adakan sekarang ini pembelajaran untuk mewarna dan menggambar dari situ kita ketahuan apa yang dialami mereka itu. Selain itu kita juga buat acara film nanti malam juga di sini supaya mereka juga terhibur dan bukan terhibur aja tapi hilang dari traumanya. Tujuannya seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah untuk pelayanan pengobatan, pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan juga trauma healing, juga dapur umum, ya, dan kita juga memberikan bantuan-bantuan berupa logistik seperti selimut, pakaian dalam, perlengkapan wanita, dan juga makanan, ya, makanan kering, susu, seperti itu sih. Seperti di lokasi sebelumnya, tandon air dan bahan keperluan lain juga diturunkan dan segera dipasang. Masing-masing terus bekerja sama tanpa kenal lelah. Karung berisi pakaian, kardus berisi keperluan sehari-hari untuk para pengungsi juga terlihat telah kembali diturunkan. Pemerintah
desa setempat juga merasa senang dengan kedatangan rombongan. Mereka menyambut dengan baik. Rombongan pun terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga bahan bantuan juga tersalurkan kepada para pengungsi. Pada saat ini untuk pengungsi yang berada di posko Desa Taman Mandiri dalam keadaan sehat, yang kami utamakan adalah kesehatan dan juga jangan sampai lapar. Nah, itu jangan sampai lapar. Jadi ini sudah selama 11 hari sampai hari ini, mulai malam Jumat sampai sekarang sudah malam Senin. Insya Allah bantuan daripada rekan-rekan dan para relawan itu untuk akomodasinya sampai sekarang masih cukup terpenuhi. Insya Allah semoga nanti untuk musibah ini segera selesai dan semua warga bisa kembali ke tempatnya untuk berkarya sesuai dengan kebijakan atau sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bantuan untuk para pengungsi di lokasi ini pun selesai. Rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke lokasi lain. Lokasi-lokasi ini memang sengaja dipilih untuk korban yang benar-benar membutuhkan, sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan tepat. Setibanya di lokasi, tandon-tandon air kembali diturunkan dan segera dipasang. Semua bahu-membahu mengerjakan sehingga semua terpasang dan tersalurkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Keadaan para pengungsi di setiap lokasi tidak jauh berbeda. Mereka semua berada di lokasi dengan apa adanya. Wajah-wajah mereka pun terlihat masih menyisakan harapan agar dapat kembali ke desa tempat tinggalnya masing-masing dan melakukan rutinitas seperti hari-hari sebelumnya. Di lokasi ini, ada juga bantuan berupa pemotongan rambut gratis untuk para pengungsi. Para sukarelawan ini, yang memang benar-benar ahli potong rambut, didatangkan untuk para pengungsi. Tampak sekali mereka sangat antusias dengan adanya potong rambut yang disediakan. Tidak hanya orang dewasa saja, bahkan sampai anak-anak. Kembali ke desanya masing-masing dan bangkit kembali adalah keinginan terbesar dari setiap pengungsi. Karena di sanalah hidup mereka berasal. Desa yang mereka bangun hingga kini dimusnahkan oleh amarah Gunung Merapi. Tekad yang kuat inilah yang menjadi semangat mereka hingga kini. Sepuluh dino ya mas, buke sang, kaling bulus, nggak iwak sapi, nggak iwak pitik nopo, jangan malo, ngomong mari mendesak paring-paring. Kulo kantun kali, ini alhamdulillah paringnya sehat. Kulo teriki nggih salat, kalau kayak kan mapai.
kegiatan terus berlangsung. Hari-hari para pengungsi lebih banyak terisi dengan harapan-harapan agar Gunung Merapi segera mengakhiri letusannya, sehingga mereka kembali menanam padi-padi seperti yang ada di desa tetangga tempat mereka saat ini mengungsi. Mereka pun ingin melihat burung-burung dan hijaunya dedaunan di desa tempat mereka berasal. Dengan kegiatan bakti sosial, diharapkan dapat membangun dan menggugah kepedulian kita terhadap sesama, sehingga setiap orang dapat menyalurkan bantuan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.